Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Tradisi Islam di Minang. Ya betul. Jadi nanti materi tentang hari ini itu tradisi Islam di Madura ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Dinda dipimpin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Dinar, Mbak Vita, Andini, Abdul Sakit. Ya, berarti yang nggak masuk Abdul doang ya. Semoga Abdul cepat sembuh. Nah, ada yang tahu di sini tradisi Islam di Madura itu apa aja? Oke, Ibu jelaskan ya. Tradisi dan budaya Islam di Madura itu seperti itu ya, seperti sholawatan. Yang pertama sholawatan. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Sholawatan itu kan udah pada tahu kan sholawatan. Nah, sholawatan di sini itu diadakan bergantian. Ini memberikan pelajaran akan rasa tanggung jawab akan hal itu ya. Terus sehingga sejak jauh-jauh hari masyarakat sudah menyiapkan berupa materi atau sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan sholawatan. Nah, sholawatan di sini itu biasanya dilakukan seminggu sekali ya. Ya, seperti dilakukan pada hari Jumat, tiap malam Jumat, malam Selasa gitu. Nah, sholawatannya di sini itu dimulai dengan pembacaan surat Yasin. Ayo, ada yang bisa sholawatannya? Ya, ayo coba gimana sholawatannya? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilaihi tanalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadarihi asaidu wa tunalu bihi rahmaidu wa husnul khawatimi wa yustasqa qawnamu fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Ya, baik, seperti itu ya. Tradisi yang kedua itu kebudayaan rokatase atau petik laut. Nah, tradisi rokatase ini dilakukan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keselamatan dan kelancaran rezeki dalam bekerja. Nah, di sini itu kayak ritual-ritual itu kan ritual di laut gitu. Kayak ritualnya itu berupa sesajinya itu berisi tentang ketan-ketan yang berwarna-warni, tumpeng, ikan, dan lain sebagainya. Itu untuk mensyukuri karunia Allah ya. Tradisi yang ketiga itu kebudayaan rokat.
Kebudayaan rokat yang ada di Madura ini dilakukan dengan maksud jika dalam suatu keluarga hanya ada 1 orang laki-laki dari 5 bersaudara pendapat lemak, maka harus diadakan acara rokat. Acara rokat ini biasanya dilakukan dengan mengundang topeng yang diiringi dengan alunan musik, gamelan, Madura, dan sembari dibacakan majopat. Tradisi yang keempat ini tradisi Maulid Nabi. Ini mungkin udah tahu kan ya Maulid Nabi. Nah, bagi sebagian orang Islam itu tradisi merayakan Maulid Nabi merupakan sebagai salah satu bentuk pengejawantahan rasa cinta umat kepada Rasulnya. Di tanah Jawa sendiri tradisi ini telah ada sejak zaman Wali Songo. Pada masa itu tradisi Maulid Nabi dijadikan sebagai sarana dakwah penyebaran agama Islam dengan menghadirkan berbagai macam kegiatan yang menarik masyarakat. Pada saat itu tradisi Maulid atau Muludan di Jawa di samping sebagai bentuk perwujudan cinta umat kepada Rasul, juga sebagai penghormatan terhadap jasa-jasa Wali Songo. Sebagian masyarakat Jawa itu merayakan Maulid dengan membacakan berjanji, dibai atau al-burdah, atau dalam istilah orang Jakarta dikenal dengan rawi. Berjanji dan dibai adalah karya tulis seni sastra yang isinya bertutur tentang kehidupan Muhammad, mencakup silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi Rasul. Karya itu juga memisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Sedangkan Al-Burdah adalah kumpulan syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW yang dikarang oleh Al-Busiri. Di Madura ini acaranya dikatakan Buledan, yang mana dalam acara itu biasanya diisi dengan pembacaan berjanji dan sedikit selingan ceramah keagamaan yang menceritakan tentang akhlak sang Nabi pada masanya untuk dijadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan saat ini. Nah, di beberapa tempat kadang-kadang perayaan ini dijadikan ajang berkumpulnya para tokoh masyarakat dan sesepuh setempat seperti kiai, bangsawan, dan tidak ketinggalan para jawara dari berbagai paguron untuk saling bersilaturahmi untuk membicarakan berbagai macam hal yang menyangkut daerah setempat. Nah, di sini udah ada yang paham? Nah, kalau udah ada yang paham, Ibu akan menanyakan tentang apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Mbak Vita, tradisi dan upacara Islam di Madura itu apa aja? Ada berapa? Tadi dengerin nggak? Mbak Dinar? Ada berapa? 4. Ya, terus apa? Apa aja yang pertama? Ya, terus Maulid Nabi, terus? Sesajen ing laut. Oh iya, betul. Terus? Yang ketiga? Mbak Vita? Salawatan. Ya, betul. Terus? Yang satunya lagi? Yang satunya itu kebudayaan rokat, ya. Ya. Skip saya maafin. Aku bingung. Gini-gini kayak ikut tanya jawab. Betul-betul aman. Gimana materi Ibu yang saya bagaimana materi yang Ibu sampaikan? Apakah sudah memahaminya? Sudah, Bu.